Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bu Saya mau Lurah. panggil Bu, kok masih muda sekali gitu rasanya ya. Selamat pagi, terima kasih ya. Aman panggil Mbak. Panggil Mbak aman ya. Iya. Selamat pagi Karena Kakak, umurnya Mbak. nggak jauh ya. Walaupun apa kabar? Terima kasih sudah datang. Alhamdulillah sehat. Dia bukan Teteh sebetulnya. Saya panggil Kakak ya. Kakak, karena beliau ini saudara justru bukan orang Bogor asli. Bukan. Merupakan orang? Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Oh, orang Riau ternyata. Tapi Coba. Kakak Rena sebenarnya sadar nggak sih kalau saat ini sedang jadi sorotan di media sosial lagi karena perbincangan. foto-foto selfie-nya atau foto-foto belusukannya, apalagi Dan dengan penampilannya. betul dengan topik pembahasan yang wah ternyata ada nih lurah yang cantik gitu. Julukannya Lurah Cantik. Tahu. 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 Cuman tinggal diimbangi saja dengan kinerjanya. Oh. Jadi beban nggak sih? Jangan dijadikan beban lah. Semuanya harus ikhlas. Woi. Tapi kalau pas lagi belusukan ada nggak yang tiba-tiba minta, ibu saya mau selfie bareng sama ibu gitu? Banyak. Banyak ya. Wah. Kita tampilin ini ada beberapa online news juga yang membuat headline Lurah Cantik dengan julukan beragam, Lurah Cantik belusukan. Kemudian juga ada juga cerita bahwa beliau juga mengalami kayak selebriti ya katanya kalau ketemu warga gitu ya. Enggak Minta foto. lah. Minta foto. Biasa kan kalau misalnya warga lurah itu kan masih sesuatu yang susah ditemui biasanya. Jadi mindsetnya warga seperti itu. Tapi sekarang kan pejabat publik kan memang harus langsung turun ke masyarakat. Nah, Tapi kalau perjalanan kakak atau Mbak Rena sendiri nih sampai akhirnya menjabat sebagai ibu lurah, bisa diceritakan sedikit nggak sih mungkin sama saudara dari di Kepulauan Riau terus jadi lurah di di Bogor, Sempur, Kota Bogor iya, tuh gimana? Panjang Sempur. prosesnya. 2003 saya CPNS dari Kepulauan Natuna. Itu umur berapa waktu itu? 23 tahun. Wah, masih 23 tahun. Oke. Jadi lamar langsung alhamdulillah. Kemudian saya di Bapeda 8 tahun. Kasubag Perencanaan dan Evaluasi. Kemudian saya sekolah S2 2008 sampai 2010 di IPB, IPB. Kemudian pindah ke Bogor tahun 2012. Oh, Baru kenapa tuh pindah ke Bogor? Dimutasikah atau? ikut suami. Oh, Ikut suami. Wah, banyak yang kecewa. Anda Nggak akan lebih apa-apa. kecewa kalau ternyata beliau sudah punya anak. Sudah. Sudah nggak apa-apa. Jadi kalau selfie sebelahan aja tapi nggak boleh rangkul-rangkul ya. Kalau ada anaknya disuruh panggil kakak aja. Panggil kakak aja. Jangan mama, enggak. Oke. Iya. Tapi kalau kita dengar logatnya sudah Sunda sekali ya. Karena sering belusukan kali ya, sering. Ya awalnya rooming kan saya. Sekarang tapi bisa berbahasa Sunda bisa. Sedikit, tapi suka Sedikit. diketawain, suka Palsu dibully katanya. juga. Tapi kalau misalnya mereka ngomong, udah, karena hari-hari kan ketemunya sama yang berbahasa. Nah, baru dilantik 2016 ya, September Ya. akhir tahun. 16. Berarti berapa tahun tuh? Kurang dari 3 5 tahun. bulan. Baru 3 bulanan. Ya, Bagaimana pengalamannya menjadi lurah, belusukan, melihat warga langsung yang orang Bogor, bahasanya sempat rooming, apa temuan-temuan yang luar biasa ditemui di sana? banyak hal yang bisa saya pelajari. Banyak banget. Jadi begitu Pak Wali Kota mempercayakan saya di Sempur, Jumat pelantikan, hari Sabtunya saya minta temenin mana kantor kelurahannya, saya nggak tahu. Beneran nggak tahu kantor kelurahannya? Beneran. Jadi saya minta temenin teman, yuk antarkan saya ke kantor kelurahannya. Sampai di sana berarti kan tantangan saya. Saya dari nol. Saya tidak tahu kondisi wilayahnya seperti apa, budayanya seperti apa, masyarakat seperti apa. Tapi ya itu tadi dengan saya sering keliling, belusukan, jalan, jadi banyak hal yang saya tahu, banyak hal yang saya bisa pelajari dari masyarakat itu sendiri. Selain dari kendara bahasa mungkin yang di awal memang sempat roaming katanya tadi. Ada tantangan-tantangan apa sih sejauh ini yang masih dalam tahap penaklukan dari seorang Bu Rena sendiri sebagai sosok lurah yang bisa dijadikan panutan oleh masyarakat? Usia mungkin ya, karena masyarakat kan selalu menganggap kalau yang tua itu lebih Bijaksana. pantas atau lebih mengayomi. Jadi begitu pas saya datang, saya kenalan, datengin semua warga. Masih muda ya, dia bilang. Oh iya ibu mohon pengarahan, bapak mohon pengarahan, saya baru belajar. Tapi mereka alhamdulillah welcome. Terbuka ya? Ya walaupun saya bukan asli dari sini, tapi mereka welcome sama saya. Oke.
banyak pasti warga-warga yang merasa, wah seumuran anak saya nih. Ya, ya benar, benar sekali. Waduh, pakai hati benar sekali. Nah, yang menjadi viral itu adalah salah satu video dari Kakak Rena ini bersama salah satu anak ya. Waktu itu berbincang, berdialog dengan anak. Kita putarkan dulu mungkin apa sebetulnya yang diperbincangkan antara Bu Lurah dan anak saya Anak satu kecil ini. ini. Oke. Kalau kita buat salah baru kita malu. Kalau kamu buat jahat baru malu. Kan kalau bapaknya lewat itu saya lewat ke kantor kan kelurahannya. Nah, apa nih Kak Rena sebetulnya yang diperbincangkan bersama, apa yang dikasih bujangan kepada anak ini? Jadi waktu itu saya di Taman Ekspresi itu, kita lagi muter, datang anak ngamen. Anak ini yang Iya, warga Lebak Kantin itu masih dalam RW-nya saya, dia ngamen, terus di jam sekolah. Kan saya tanya, kamu tidak sekolah, udah pulang, dia bilang gitu, kamu tidak belajar. Enggak Bu, kamu ngapain ngamen? Saya belajar ngamen Bu katanya. Bukan. Dia bilang untuk jajan, dia bilang gitu. Kan miris ya. Iya. Kalau harusnya seusia mereka, mereka belajar, kewajiban mereka belajar, mereka harus ngamen. Jadi saya bilang, yaudah kalau misalnya kalau untuk jajan, untuk makan, ayo ke kantor aja yuk. Saya bilang kita makan bareng-bareng gitu di situ sama dia. Jangan nangis Bu. Enggak. Kok kayaknya terharu. Cuman dianya Terharu sekali, Bu. enggak, dianya ini apa? Cengok gitu. Apa sih bahasanya? Bengong. Dianya heran gitu. Bengong. Jadi udah saya iniin uangnya nggak dapat, malah dapat nasihat katanya. Sama dapat makan-makan di kantor lurah kan lumayan. Tapi nggak datang ya. dia. Akhirnya nggak datang juga. Nggak datang dia. Takut kali dia atau bingung. Nah, tapi bagaimana akhirnya setelah beberapa bulan, 3 bulan, udah ada rencana belum program? Oh, ketemu seperti bocah tadi, kemudian melihat Banyak. bagaimana apa yang sudah terlintas yang akan dijalankan, program apa nih kira-kira Jadi nanti? gini, dengan banyaknya kita turun ke lapangan, kita tahu permasalahan apa sih sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya lurah itu nggak ada apa-apanya, cuman memfasilitasi bahwa misalnya nih jalan truk, lampu PJU mati, ya kan? Kalau warga nulis surat lagi, lama prosesnya. Nah, kita berbekal jaringan, kita telepon tuh teman-teman. Untungnya teman-teman dinas di Bogor itu cekatan semua, support semua, jadi langsung besoknya cepet ya. perbaiki jalan rusak. Misalnya nggak bisa diusulkan dalam musrenbang, kita pakai biaya operasional mereka atau aspirasi teman-teman dewan. Jadi banyak cara sebenarnya, asal kita mau lebih capek aja dari yang lainnya supaya bisa menyentuh ke masyarakat. Sudah capek belum? Belusukan? Belum lah, sekalian olahraga. Oh, sekalian olahraga. Tapi kalau kita ngomongin soal olahraga, ini sedikit intermezzo ya. Katanya dalam sehari Bu Rena ini bisa menghabiskan 3-14 kopi. Oh, Ini informasi yang saya dapatkan dari sumber terpercaya katanya. Basurip juga nih kayaknya. Iya, supaya bisa kuat belusukan atau supaya apa nih Bu Rena? Enggak sih, awalnya memang suka ya. Kan lagi booming tuh, jadi sebagian lifestyle juga waktu sebelum di kelurahan. Tapi ternyata kan setelah di kelurahan kan terporsir terus, jadi harus nyuri-nyuri waktu tuh. Itu pun bareng kader atau bareng teman pas jam istirahat, seperti Oke. itu. Atau ngopi bareng warga kapan-kapan gitu bisa. Sering juga ya. Sering. Jadi stok kopi instan juga ada di kantor. Jadi anytime lah pokoknya dari Katanya kopi hitam. hobinya juga nggak cuma ngopi tapi nge-gym, olahraga nih. Wah. Ya. Sekarang masih sempat olahraga jadi Sekarang murah. olahraganya Tracknya belusukan. olahraganya ya di jalan Belusukan jadi. Syukur lumayan loh, lumayan. Jadi pagi saya mah pergi harum, pokoknya mantep deh pokoknya pagi itu udah. Siang-siang karena kan ketemu warga, cipika-cipiki, ibu kan seneng ya kalau orang-orang sepuh itu kan maunya disapa. Walaupun kita tuh nggak ngapa-ngapain, kita nggak diberi apa-apa gitu kan. Disapa, dibawa ngobrol, walaupun ujung-ujung apa ini maksudnya, ini apa ini, nggak tahu kan. Tapi mereka disapa, cipika-cipiki, pulang-pulang kantor, asem Bu saya. Karena udah jalan-jalan Gitu ya. juga sehari Udah kena keringetan. matahari. Jadi udah cipika-cipiki sama ibu-ibu gitu kan. Jadi ya gitu deh tiap hari itu, everyday. Jadi 3 bulan nih sudah cukup mengenal hampir semua Alhamdulillah. warga ya. Sudah semua sudah terbelusuki semua daerah kelurahannya. Untuk masih ada yang belum? 85% sudah lah. 85% ya. Kalau sudah 100%, apa nanti yang akan dilakukan selanjutnya?
Apakah tetap belusukan kah? Kalau belusukan itu hobi saya rasa. Oh, jadi harus terus Iya, ya untuk jadi, melihat warga ya. Atasan saya bilang jangan terlalu banyak belusukan nanti kamu capek. Tapi gimana ya? Kebutuhan jadi jatuhnya karena saya pengen jalan aja, senang aja gitu jalan. Berapa RT RW yang dibawahi Bu Rena? Alhamdulillah tidak terlalu besar ya untuk ukuran pemula seperti saya, ada 7 RW, 32 RT. Lumayan. Lumayan itu. 60,3 hektar. Apa nih masalah yang paling pelik ditemui di lapangan? Masalah kemiskinan masih ada. Kemiskinan ya. Pendidikan masih ada. Walaupun event itu di kota besar termasuk Kota Bogor tuh. ada. Ada. Cuman jumlahnya nggak terlalu banyak. Tapi kan hal kecil kalau Harusnya ya ini sudah ya nihil ya. jadi itu yang terus kita ini kan. Kita Baik. pantau jadinya. Kita melaporkan memfasilitasi saja. Ada ini informasi itu langsung cepat sampainya. Jadi masyarakat juga puas dengan kinerja kita gitu. Jadi biar menjadi langsung corong dari masyarakat langsung ke pemerintah begitu ya. Bu jadi Raya? jadi tidak terlalu banyak administrasi, kita bisa langsung ya dengan jaringan yang kita ada tadi gitu. Jadi bisa memangkas Bermanfaat sih birokrasi. teman-teman dinas saya memang hebat semua. Oke. Baik, terima Wah. kasih banyak Terima kasih ya, Bu Rena. Bu Rena. Oke. Menginspirasi loh, pagi-pagi ada seorang lurah wanita yang ternyata hobinya belusukan. Jarang kita temui di Indonesia. Ada pesan buat warganya, mungkin ada warga yang nonton nih. Enggak lah, yang warga. penting saling mengingatkan saja saya, mudah-mudahan saya terus bisa amanah. Oke, Jadi amin. saya nggak dosa. Karena kan jabatan itu kan amanah dan kalau kita tidak bisa mengikuti atau tidak bisa menjalankan amanah, dosa ujung-ujungnya. Betul, amin. Semoga Doakan yang membawa terbaik. kebaikan ya bagi Amin. Sempur ya. Nanti Sempur dulu, kemudian naik lagi. Jadi Mudah-mudahan amin. Terima wali kasih kota ya. mempercayai saya. Semoga kita bisa berjumpa kembali, Bu Rena, di momen-momen selanjutnya. Mungkin pada saat belusukan kita bisa ikut meliput Dengan juga ya, senang gitu ya, untuk melihat langsung. Ya.